kita pas kita perjalanan turun itu emang kita rada panik, kita jalannya agak cepet sih kayak apa kayak emang udah nggak ini gitu. Iya, dan ini kita gobloknya tiga-tiganya nggak tahu jalan. Iya, untungnya temen gue itu nggak hilang. Kalau nggak hilang, wah tanggung jawab gue ke orang tuanya mau ngomong apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita balik lagi ya ke sesi cerita horor. Karena cerita yang pertama itu kita kelamaan ya guys ya. Jadi kita lanjut aja langsung di sini. Tapi ceritanya beda untuk kali ini ya. Boleh di. Jadi kita lanjut ke sesi yang kedua. Kita lanjut. Aku mau nanya dulu nih sebelumnya ya, pengalaman kedua cerita lu kayak mana sih? Oke, pengalaman kedua gue itu waktu pas gue mau camping ya. Itu tempatnya itu waktu pas ke Tangkuban Perahu sama teman-teman kampus gue bertiga. Jadi guys, pertamanya tuh ceritanya gini. Gue tuh sama teman-teman memutuskan waktu pas beres ujian kampus itu kita mau camping bertiga. Dan yang sebenarnya tuh gue nggak ngajak tiga sih, sebenarnya banyak kan. Cuman yang fix dan jadi itu cuma bertiga. Dan itu satu kampus sama gue, sama emang sekelas sih sama gue, teman-teman kayak teman main gitulah. Nah dari situ kita nyiapin barang-barang kan masing-masing. Tapi kita nginep di rumah temen gue tuh yang di daerah Sukajadi, kan deket lah ke Taman dari situ kan. Jadi nggak makan waktu gue banyak, tapi emang kita campingnya tuh siang sore ke malam. Jadi nggak pagi ya, kan camping kan malam kan gitu. Iya. Nah singkat cerita kita waktu pas berangkat dari rumah temen gue itu sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang itu kan kita nyampe ke sana ya sekitar sejam. Karena waktu itu tuh kan lagi bener sebelum corona itu lagi benar-benar macet kan. Iya. Lagi bener, apalagi waktu itu malam minggu kan daerah atas kan macet. Oh ini kejadian sebelum corona. Udah lama banget sebelum corona. Udah dari situ singkat cerita waktu kita perjalanan dari Sukajadi ke Tangkuban Perahu itu kita naik motor masing-masing karena kan kita nginep gak dari rumah masing-masing. Udah dari situ habis kita perjalanan ya okelah selamat gitu sampai tujuan. Nah waktu pas udah di sana ternyata tidak sesuai ekspektasi. Apa tuh? Karena kita nggak bisa bawa motor ke atas. Waduh. Jadi di gerbang si pintu forbidden lah. Jadi Iya emang ada gerbang. kan itu kalau sore kan ditutup kan. Oh iya, Nggak boleh ada pengunjung kan. Jadi itu motor di mana itu? Nah itu motor kita titipin ke rumah-rumah kayak rumah warga setempat. Kita minta izin dulu. Emang sebelumnya kita minta izin boleh nggak ke atas katanya. Oh biasa deh, tapi nggak boleh bawa ini, katanya nggak boleh bawa motor karena emang udah di gerbang. Ya udah dari situ kita ngintip lah motor ya, kita kasih uang parkir aja gitu buat sehari karena kita emang cuma sehari doang kan. Dan dari situ waktu kita udah nitipin motor kita ke rumah warga itu yang ngejaga, kita lanjut lah ke sana ya lumayan jauh lah kalau pakai motor itu ke atas itu sekitar 10 sampai 15 menit, berapa kilo lah kalau misalnya jalan. Lumayan kan sambil olahraga. Udah dari situ kita jalan menelusuri jalan Tangkuban Perahu itu kita masih aman-aman aja tuh, fine-fine aja kita jalan kaki. Kan camping itu identik dengan ini kan, maksudnya jalan gitu jalan kaki kan. Gak mungkin kita pakai motor terus langsung camping kan di mana ini gitu, di mana experience ya. Nah dari situ kita jalan, kita bawa barang-barang masing-masing. Nah dari situ tuh sekitar berapa setengah jam lah kalau nggak salah, setengah jam mau ke maghrib udah mulai gelap tuh kan di sana. Kalau kalian tahu Tangkuban Perahu itu nggak ada lampu, itu tuh benar-benar kayak kiri kanan hutan jurang kayak gitu. Ngeri banget kan. Tapi kalau pas sore ke maghrib itu kan lumayan masih ada cahaya kan kalau dari daerah atas, jadi masih kelihatan lah. Itu singkat cerita kita naik menelusuri jalan. Nah udah pas ke maghrib daerah sana kan udah gelap ya, lumayan gelap. Kita pas jalan ke atas itu kita ketemu orang bertiga. Kita nanya tuh karena satu-satunya ada orang di situ ya kita nanya aja. Nanya, "Kang, balik ke mana?" Itu mau kemana? Kita bilang kayak gitu. Mau camping, kata si Eta. Oh sama tuh kita juga mau camping.
dikarenakan kita nggak tahu jalan ya kita nanya dong ke orang itu karena mempunyai tujuan yang sama kan camping. Kita nanya, oh Kang kebetulan nih saya dan teman-teman memang mau camping juga kan kita satu tujuan nih, boleh nggak Kang jadi pandu jalan kita? Kita bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh boleh katanya gitu. Nanti Akang ikutin saya aja dari belakang. Oke kan kita bilang gitu. Cuman kata si orang yang itu yang kita tanya, dia bilang Kang duluan aja. Dia bilang gitu. Kenapa Kang? Ini saya ada yang ketinggalan barang. Oh terus gimana tuh kita kesananya? Dia bilang, Akang mau lurus aja weh, ikutin jalan nanti ada belokan tunggu weh cina di situ. Udah weh pas di situ kita jalan lah karena kita bertiga kita untuk memutuskan untuk ninggalin mereka aja karena kita disuruh duluan kan kita nggak mau ngebuang-buang waktu. Udah dari situ jalan memang benar itu tuh ada dua jalan yang jalan ke kanan sama ke kiri dan dia bilangnya tuh ke kiri oke lah kiri dan waktu pas ke kiri itu kita tuh sekitar jalan pelan-pelan itu dia masih ngikutin kita dari belakang buat ngemanduin jalan lah gitu. Tapi berapa menit kemudian hilang tuh orang itu. Kemana itu orang? Gak tahu, gue juga anehnya kan. Gue tuh anehnya gini waktu pas kita jalan ngobrol saling ngobrol bertiga, kita sampai kelupaan mau nanya lagi pas nengok ke belakang hilang orang itu. Mungkin itu menurut pandangan gua itu kayaknya itu dia masih nunggu barang yang ketinggalan itu loh yang tadi kata gua bilang. Ini logika. Kalau di belakang itu jalan lurus panjang mungkin ya. Enggak lah, jalan ke gunung itu kan pasti berliku-liku, belok-belok lah, nggak mungkin lurus terus. Nah, apalagi kan kalau kalian tangkuban perahu yang udah pernah kesana, pasti itu jalannya nggak lurus, pasti belok-belok jalannya. Nah, singkat cerita dari situ kita pikir positif dulu lah dari situ. Oh mungkin ketinggalan kali yang tadi si A-nya bilang, si aki-akinya yang ngomong. Tadi ada bertiga, si A sama dua kakek-kakek, tapi ada yang satu kayak remaja banget gitu. Kayak A gitu. Tapi yang sebelumnya itu ngomong yang di belakang ngomong dulu kan, tunggu dulu saya ini. Enggak, dia langsung ngomong. Enggak ngomong, dia langsung tiba-tiba kita kan kasihkan ngobrol nih bertiga. Tiba-tiba waktu pas kita mau nanya arahnya kemana, hilang orangnya. Terus itu lu ngambil jalan mana tuh? Nah, karena yang pertama disampaikan ke kiri ya, kita ngambil kiri, nggak mungkin ke kanan dong. Kita orang satu-satunya orang yang kita tanya itu mana mungkin kita bisa ke kanan. Kita maksudnya tuh ya percaya aja sama orang yang kita tanya ke kiri. Nah, udah dari situ singkat cerita udah gelap banget, kita udah ya udahlah nggak peduli gitu orang itu mau hilang mau apa ya mungkin pikiran kita emang benar ketinggalan barang. Ya udahlah udah kayak gitu. Udah gelap tuh, itu sebenarnya itu belum nyampe loh, itu tuh masih jauh banget. Tapi karena di sisi kanan sisi kiri gak ada lampu, kita memutuskan buat camping di spot yang ada. Tapi di spot yang ada itu bukan berarti kita ngasal, kita nyari benar-benar spot yang datar buat masang tenda sisi. Jadi sisi kanan kiri depan belakang itu kelihatan. Alhasil gua sama teman-teman gua udahlah masang tenda, udah masang tenda beberapa menit, pack barang lah dari tas keluarin barang semua, udah ngerapiin. Nah udah dari situ temen gua tuh yang satu ini tuh yang gondrong, dia tuh mau kencing. Nah cuman temen gua yang satunya lagi bilang, amun mau potong di mana wae, ngomong gitu. Emang sih di gunung gitu kan, karena temen gua bilang ini tuh maksudnya tuh bukan kita yang punya lahan orang, siapa tahu ada apa-apa gitu, nggak tahu. Alhasil dia ngeyel kayak disuruh sama temen gua tuh udahlah lu kencing aja di botol gitu, tapi dia malu nggak mau. Nggak mau lah, ngapain di botol, udah kurang mereka tangkal cina. Ya udah langsung terserah, udah ngeyel. Udah gitu singkat cerita gua sama teman gua yang berdua ini masih unpack barang dari tas masing-masing. Dia pergilah ke suatu tempat buat kencing. Itu waktu pas ditungguin beberapa menit nggak datang tuh teman kita. Kayak mungkin beser kali gitu. Ya dicari dulu gitu. Ya kita mau cariin gimana? Terus maksudnya kalau kita cariin terus ini barang-barang sama ini gimana? Masa gua sendiri kan nggak mungkin kan. Orang tendanya gede banget gitu buat bertiga. Jadi kita bilang ya udahlah tungguin aja mungkin beser kali. Kayak misalnya kebelet pipis banget gitu. Dan dari situ yang anehnya
itu sumpah ya, waktu pas dia balik, waktu bangun dia balik itu tuh gua tuh kayak ada lihat bayangan gede banget di belakang dia. Gua pikirnya itu orang yang tadi bertiga, orang yang tadi bertiga. Nah, orang bertiga. Ternyata waktu pas gua sama temen gua keburu panik ada bayangan hitam gede, gua bilang langsung ke teman gua yang beres kencing itu, itu apa Cen, ada yang ngikutin. Terus alhasil teman gue juga kayak panik langsung lihat ke belakang, hilang, nggak ada apa-apa, kok apaan sih kayak ngomong, sumpah itu tadi ada yang ngikutin. Terus ini true story beneran. Terus kayak misalnya pas udah sama gue sama temen gue yang berdua itu kan udah kayak panik gitu, tapi kita bilang ya udahlah, tenangin diri dulu, lu jangan ini, kata temen gue yang beres, jangan bercanda lah gitu, ini kita tuh lagi di orang beneran, kita nggak bohong. Itu kayak ada kirain gua itu yang orang yang tadi bertiga bilang gitu. Oh ya udahlah cina skip katanya gitu. Oh ya udahlah, udah kayak gitu. Kita masih ompet bareng karena barangnya banyak kan, ompet. Nah, bertiga hasil dari situ kita bertiga nyiapin makan lah, mau makan malam ceritanya. Pas sudah mau makan malam kita masih kayak bikin kopi yang kayak gitu, ada yang bawa termos kan, sama ada yang bawa pot mie kayak gitu. Makan lah masing-masing. Udah dari situ udah mulai agak jam 10, 11, 12 lah, sekitaran jam segituan. Jam 12 kayaknya. Jam 12. Udah pada ngantuk tuh, udah pada nggak kuat katanya gitu. Karena dari mungkin tenaganya habis waktu pas jalan ya dari bawah kan. Tidur lah. Tapi kita berunding loh, kalau misalnya tidur kita gantian aja, kita suitan lah, siapa yang jaga pertama. Karena buat apa? Karena takut ada kayak hewan buas, kita tahu kan kalau misalnya ada anjing atau apa yang buas liar. Nah kita bergantian jaga tuh, takut ada hewan buas yang datang kan. Kita kan nggak tahu kan namanya hutan, berbagai hewan kan pasti ada. Dan dari situ untungnya gue ke bagian kedua tuh, sebenarnya gue nggak mau sih yang kedua, pengennya yang pertama gitu. Jadi gue pas yang giliran gue tinggal tidur aja gitu, nggak mau jaga gitu, kita ngeronda. Teman gue pertama tuh gue ke bagian kedua, oke lah fine. Temen gue tuh sekitaran kita tuh gantian tuh per 2 jaman, 2 jaman sih, kan 3an kan, 2 jam gitu aja rolling terus. Nah udah pas giliran gua kan ke giliran kedua tuh, giliran gua jaga tuh. Pertamanya tuh fine aja, kayak misalnya nggak ada apa-apa, kayak suara burung, suara apa gitu, biasa aja gitu. Kayak gua nonton ada kayak di HP gitu kan, di video lama. Udah dari situ gua singkat cerita jam setengah 1 jam 1-an nggak masuk akal kalau jam setengah 3, gue tuh sekitaran jam setengah 3 itu gue kayak ada ngedengar pertamanya tuh cekikik gitu lah, kayak cekikik burung. Iya, gue pertamanya nyangkanya burung. Gue pertama nyangkanya burung, tapi masa sih burung sampai berkali-kali cekikikannya. Setengah 3 lagi, dari situ gue kayak misalnya udahlah, kayak misalnya stay positif aja, kayak mana mungkin cuma burung doang. Udah kayak gitu, dia tuh kayak makin gua hiraukan, makin ngejadi itu suara kayak cekikin 4 kali 5 kali loh. Gua panik lah dari situ, apaan itu? Alhasil gua bangunin lah tuh temen gua yang berdua itu. Teman gua dua itu pelor, dia gak bangun. Saking capeknya mendaki kan. Gua nggak mau tahu dari situ. Pas gua jaga, gua paksa mereka berdua buat bangun lah mereka. Gua ceritain, mereka langsung panik. Ada apa ini? Dia bilang gitu. Gua ceritain hari ini ada cekik, lu mah kayaknya halu kayaknya gitu, udah ngopi aja. Sumpah ini mah. Gua bilang gitu kan. Ngopi dulu lah, ngopi kayaknya ngantuk lu. Dia bilang gitu kan. Kayaknya ngantuk. Enggak seriusan, gua cerita ada cekik. Dari situ hasil ya udahlah, kita bertiga nggak usah tidur, gue bilang gitu. Kita memutuskan buat bergadang. Oke, dari situ mereka semua setuju. Udah lumayan beberapa jam tidur juga kan, udah kayak nyawanya udah kekumpul. Dari situ malah dari situ teman gue tuh yang tadi gondrong dia ngeliat di atas ranting. Dia bilang anjing ada kunti, dia bilang gitu. Gua spontan angker banget tuh. Gua spontan sama teman gua yang berdua itu bilang, "Kak, lu jangan bercanda, bro." Gitu. Ini tuh di lahan orang gitu.
jangan sompral lah, kalau orang Sunda itu bilang jangan bilang sompral. Dulu kejadian asli langsung kayak gitu. Terus dia bilang, ih sumpah Ger, sumpah itu gua lihat banget di atas, dia bilang gitu, warna putih, terus kayak apa, kayak banyak kucel lah, kayak kotoran-kotoran gitu, terus bau banget, dia bilang gitu. Terus serius ah, dia bilang gitu, serius. Udah dari situ panik lah kita bertiga. Kacau. Udah panik dari situ kita mutusin buat nenangin diri masing-masing. Udahlah, maksudnya tuh kita tuh lagi camping, maksudnya jangan sompral atau jangan bahas-bahas kayak gitulah, makin parno ntarnya gitu. Takutnya nanti nggak ada kejadian yang nggak diinginkan kan, makanya kita ya udahlah, maksudnya kejadian yang tadi lu lihat coba skip, terus kalau misalnya ada yang kayak gitu lagi udah hirauin aja, kita fokus camping aja, tapi kita nggak usah tidur, maksudnya kita stay lah, setiap sisi ada yang ngelihat kiri kanan gitu. Ya udahlah, singkat cerita dari situ udah mau subuh kan, udah 2:30 udah mau subuh tuh. Nah kita masih panik tuh, sumpah kita masih panik. Ya udah kita bilang ya udahlah kita balik aja lah, kita bilang gitu, balik aja. Udah balik, kita packing barang kan, itu packing barang kan makan waktu ya. Jadi kita tuh sekitaran jam 4:30 sampai jam 5 itu udah langsung beres-beres. Udah dari situ kita pas packing barang, perjalanan inilah ke bawah, kita sambil cerita kejadian yang udah terjadi tadi malam, tadi subuh. Nah, yang anehnya kita ngelihat orang 3 itu lagi. Nah, itu gimana itu orang kayak gitu? Nah, kita nanya tuh penasaran. Kita nanya tuh penasaran ke 3 orang itu, Kang, katanya Akang mau camping, cina ditungguin di atas. Nah, nggak ada, cina ngomong gitu sama teman-teman gua tuh, ngomong gitu terus. Oh, cina kita camping, tapi campingnya mah ada di atas, kita mah cina. Lalu kan di atas. Iya, makanya gua kan aneh kan. Gua kan bilang, lah kita kan di atas kan, dia bilang gitu. Iya, cuman kayaknya waktu pas kalian gak sadar, kita ngelewat, tapi kita lihat kok ada kalian, dia bilang gitu. Oh, gitu ya. Udah dari situ gua ada bilang ke anak-anak, ini ngaco nih anjir orang ini, dia bilang gitu. Ngelihat dari mana orang gua waktu pas jaga kedua jam 3-an nggak ada siapa yang lewat gitu. Ya udahlah baik gitu, kita yang udahlah biarin ya udah. Oh gitu Kang, ya udah tuh saya pamit pulang dulu ya, kita bertiga gitu. Oh iya Kang, silakan cina. Habis dari itu pas kita penelusurin, kita nggak mau tuh, kita nggak mau ngelihat ke belakang lagi tuh, takut benar-benar hilang itu udah pasti. Maksudnya partner langsung lari kan. Kita memutuskan bertiga udahlah nggak usah ngeliat belakang, lurus aja langsung ke bawah. Kalau itu orang yang nyanyi itu penampilannya kayak gimana? Itu tuh penampilannya tuh yang satu tuh kayak masih umur 35 lah, masih kayak. Terus yang duanya itu memang kakek-kakek sih, emang udah tua banget. Dia kayak bawa tas, yang satunya bawa tas, yang satunya tuh kayak bawa tongkat buat kalau orang zaman dulu tuh kalau mau camping tuh kayaknya buat nyisir kayak ada jalan yang itu loh, yang kayaknya mungkin kalau positifnya ya, kayaknya bapak-bapak itu emang mau buka jalan deh. Ya itu yang emang mikir gua tuh pertanyaan gitu, dia bawa tongkat. Mereka nggak ketemu sama lu. Makanya yang gua mikirnya mungkin mereka bawa tongkat itu emang buat nyisir jalan yang ketutup. Ya udahlah kita bertiga udah nggak mau penasaran lagi sama orang itu, kita lurus aja pandangan ke depan, udahlah turun aja gitu langsung. Itu tuh posisi masih subuh, masih jam 5:30 ke bawah tuh. Dan dari situ, nah kita pas ke bawah, kita kembali ke motor kita tuh, kan motor itu ada yang jaga kan, kita nanya sama orang itu, kita nanya, Kang, kita ceritain dari awal, Kang saya tuh gini, cerita dari awal sampai kejadian itu, sampai nanya orang itu. Dan ternyata fix bener orang yang kita nitipin motor itu bilang ke kita, Kang di sini mah emang kayak gitu, udah 7 kali kejadian kayak gitu. Nah kayak gitu, kita nanya tuh, disesatin sama orang itu. Dia bilang itu, Kang itu mah emang ada yang kayak gitu, cina udah 7 kali. Dia bilang itu emang suka jahil ke orang yang mau ke sana, cina biasanya dia suka nyesatin jalan, cina ngomong gitu. Ke kita teh. Terus kita pikir anjing kita disesatin, tapi
Oh, berarti kita bertiga tuh camping di apa maksudnya tuh di bener-bener lahan yang emang nggak tahu itu punya siapa gitu maksudnya, karena kita disesatin kan, cuman kita lanjut apa karena kita masih penasaran, kita tetap tanya si orang yang kita nitipin apa motor itu, kita cerita detail kita, dia bilang itu karena emang ada kejadian sebelum kita tuh emang ada yang kejadian, ada yang sempat hilang katanya di situ. Hilang orang nih. Untungnya ketemu sama warga situ, dibantuin cari. Dibongkar. Nah, yang gua kagetnya itu, yang gua herannya itu sama teman-teman gua, ya alhamdulillah lah kita camping dengan selamat gitu, nggak ada kejadian apa-apa dan nggak ada maksudnya nggak ada hal-hal yang aneh yang terjadi gitu, kita alhamdulillah gitu maksudnya. Yang gua aneh itu ya emang dari awal sih gua udah curiga sih waktu kita tanya ngapain itu orang bertiga gitu, maksudnya Tapi sebelumnya tadi tampilan orangnya memang kulit biasa gitu. ya biasa kayak kita, kayak emang bener-bener orang pribumi di situ, kayaknya nggak entah itu dia mau ada gerak-gerik yang aneh nggak ada, dia tuh kayak anehnya tuh dia flat sih mukanya, kayak nggak ada ini, kayak nggak ada ekspresi aja gitu, kayak misal udah kan sana gitu kayak gitu doang. Ya udah pasti gini tuh. Iya. Tapi kan kita berasumsi kita bertiga gak mungkin kita langsung itu mah setan atau jin, karena kita kan niatnya emang bertanya kan gitu, cuman dipikir-pikir udah kejadian itu kok iya gitu, kayak misalnya cuek banget gitu, kayak bener-bener gak ada ekspresi. Alasan kita nanya lah ke orang yang emang bener-bener udah pribumi selama tahun-tahun di sana yang kita nitipin motor itu, dan benar katanya dia tuh memang suka orang yang kalian lihat itu emang sering ada di situ dan emang sering nyesatin orang buat camping di situ katanya gitu. Nah dari situ katanya kata orang situ tuh jangan lupa ya katanya kalau habis dari sini harus adus katanya kayak gitu. Terus katanya gue cerita lo temen, tapi kan itu teman saya kencing di situ nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, cina katanya gitu. Dah lagian kan kalian juga nggak tahu, tapi nanti di rumah bersih aja. Takutnya ada yang ngikutin atau jahil nanti, atau ada yang nyelakain gitulah atau apa. Tapi alhamdulillah waktu pas kita perjalanan turun itu emang kita rada panik, kita jalannya agak cepet sih kayak kayak emang udah nggak ini gitu. kita mau lari nggak mungkin kan, itu jalan Cepat ke rumah. mundur kan, kita yang ada kalau lari jatuh, jadi kita jalan cepet-cepet aja gitu lah, pengen beres-beres balik gitu. Udah dari situ ya kita makan sebentar di warung yang yang orang kita nitipin itu kan dia punya warung, kita makan dulu sebentar lah kayak Indomie kayak gitu, jagung. Udah dari situ kita pamit dan kita bilang nanti kalau misalnya kita amanatin sih sama orang yang di situ, dia bilangnya ya kalau misalnya ini ya boleh aja dia bilang gitu. Tapi kalau misalnya ada kejadian kayak gitu mending jangan ditanya, udah aja lempeng katanya gitu. Oh ya kita kan nggak tahu kan, kita bilang gitu kan, kita baru pertama banget camping di sini. Sebelumnya emang nggak ini. Saran gue sih kalau camping harus ada pemandu jalan. Iya. Dan ini kita gobloknya tiga-tiganya nggak tahu jalan. Modal nekat aja gitu. Udahlah, yang penting jadi gitu. Maksudnya harus ada pemandu. Dan udah mah kita nggak tahu jalan, ya otomatis kita bertiga ya goblok aja nanya aja yang orang yang di situ. Kita kira emang bener orang situ gitu maksudnya. Tapi alhamdulillah kita sebelumnya emang udah izin dulu kan ke orang situ buat camping, terus dan emang kita pertamanya tuh nggak dikasih tahu sih kalau misalnya ada kayak gitu. Cuman waktu pas baliknya nanya bahwa kita, dan ternyata si orang itu bilang ya emang benar, saya lupa nyampein kan kalau misalnya ada yang orang atau yang jalan gitu nggak usah ditanya, itu kalian katanya ini lurus aja. Jadi pakai ini aja, feeling aja mau kemana gitu, jangan tanya. Soalnya nanti kalau tanya yang kayak gini kayak akan gini sudah pasti disesatin jalannya gitu. Itu tuh udah nggak sekali kan dia bilang gitu, udah 7 kali. Tapi untung temen lu yang waktu mau buang air kecil untung nggak. Iya, untungnya temen gue itu nggak hilang. Kalau nggak hilang tanggung jawab gue ke orang tuanya mau ngomong apa. Udah kontrol sama yang dilihat ya. Iya. Dan dari situ kita udah beres makan, udah sarapan, dan dari situ alhamdulillah kita selamat semua sampai tujuan masing-masing.
Gitu aja ceritanya. Ya paling cerita dari gua sih kayak gitu ya untuk pengalaman camping ya di daerah Tangkuban Perahu. Pasti kalau kalian Tangkuban Perahu pasti tahu lah, ada yang kalau bisa suka pernah camping ke sana pasti tahu lah Soalnya kejadian itu kan Tangkuban Perahu mah hutan-hutan dia. Iya, ya itu Camping khusus emang dia. nggak ada lampu kan kiri kanan itu emang benar-benar Kenapa? harus modal lampu di jalannya. Benar hebat. Keren, Hebat ceritanya bisa. keren. Merinding aing, asli merinding. Rianya Lebih bisa bener. merinding. Dan dari situ kita memutuskan buat tidak pernah ke Tangkuban Perahu. Seperti di awal, dari saya sesi pertama ya, tidak pernah ke situ lagi. Ya udah nggak mau lagi ke situ. Udah Harus ada saya udah tempat trauma khusus. aja gitu kayak misalnya ya untung aja gitu maksudnya kita niatnya baik buat camping gitu maksudnya hiburan malah jadi ini kan lawakan gitu. Oke. Jadi gini guys, sekian aja dari kita cerita horornya. Jadi ada saran dari gue bagi kalian yang ingin camping yang ke hutan liar gitu ya, ini mah bukan ke tempat khusus camping, kalian lebih baiknya ada pemandunya. Ya. Jangan kayak pemandu. Ini modal nekat asli. Hutan liar itu wah bahaya banget nggak asli. Takut ada ular, hewan-hewan buas kan itu bahaya banget cuy. Nah, itu pesan yang bisa dipetik ya dari kisahnya Gary. Mungkin next time kita bakal ada cerita horor lagi. Mungkin nggak akan tempat yang begini ya. Lebih ekstrim lagi mungkin. Langsung Ikuti aja terus kita ya dari kantor. Ya bagi kalian yang ingin bercerita horor juga bersama Juri Hunter, kalian bisa ditulis di kolom Kolom komentar. komentar atau bisa Bagi yang kirim untuk orang Bandung mah. atau nggak bisa kirim ke email di bawah sini. Bisa kirim aja cerita kalian lengkap rangkumannya. Nanti bisa kita ceritain secara langsung kayak gini ya. Mau sama Gary sama saya atau sama Anda bisa lah. Oke. Sekian aja dari kita. Mudah-mudahan kalian terhibur sama cerita horornya. Lanjut. Kita ulang. Jangan lupa di subscribe, di like, dan lonceng aktifkan agar setiap kali upload nanti ada video terbaru kalian bisa langsung menonton yang penting. Jangan lupa juga Follow IG dari tamu kita ada Oke. di. Nah, itu langsung follow aja. Oke, Jangan sekian. lupa ya. Pokoknya sekian dari tim Juri Hunter. Salam Juri Hunter. Simple.